anggaran biayanya, apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya akan mengejek dia dan berkata, orang itu mulai membangun tetapi tidak sanggup menyelesaikan. Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dahulu, apakah dengan 10.000 orang, ia sanggup menghadapi yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah pula setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam 24 jam kalau kita ingat-ingat, sebenarnya ada banyak hal yang harus kita pilih. Kita memilih apakah akan pergi atau tidak. Kita memilih apakah akan makan atau tidak. Kita memilih apakah akan ke gereja pagi ini atau nanti sore atau nanti siang. Kita memilih dalam banyak hal, dan juga tentu saja memilih itu berkaitan pula dalam kehidupan kita sebagai seorang yang beriman. Banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Berduyun-duyun, artinya berduyun-duyun itu banyak. Dan apa yang memotivasi orang-orang ini berduyun-duyun mengikuti Yesus? Mungkin mereka senang mendengarkan kata-kata dan pengajaran Yesus. Mungkin mereka semangat karena melihat mujizat-mujizat Yesus. Mungkin mereka merasa bahwa hidupnya akan mudah kalau ikut Yesus. Akan sejahtera kalau ikut Yesus. Pada saat semacam itu, saudara-saudari, tadi Tuhan Yesus mengatakan kata-kata yang terasa aneh. Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kepada orang yang berduyun-duyun itu, yang banyak itu dia mengatakan kata-kata semacam ini. Untuk kita mungkin kata-kata ini sulit dimengerti. Apakah itu artinya kita mesti membenci keluarga demi ikut Yesus? Apakah kita mesti mengabaikan keluarga untuk ikut Yesus, bahkan mengabaikan siapapun, bahkan mengabaikan diri sendiri? Apakah itu maksudnya? Tentu saja bukan. Karena di tempat lain Tuhan Yesus juga pernah mengatakan bahwa dia mengkritik orang-orang Farisi, karena orang-orang Farisi itu demi urusan uang lalu mengabaikan orang tuanya. Jadi dia kritik itu. Artinya Tuhan Yesus masih berbicara tentang kewajiban terhadap orang tua. Saudara-saudari, pada zaman Alkitab, ungkapan membenci itu biasanya dipakai ketika seseorang itu dihadapkan pada pilihan. Ketika seseorang harus memilih
digunakan kata membenci itu. Membenci berarti memilih yang satu lebih daripada memilih yang lain. Yang lain itu bisa saja baik, bisa saja penting, tetapi yang satu ini lebih penting daripada yang lain itu. Dan itu harus dipilih. Dengan mengatakan membenci bapaknya, ibunya, lalu mengikuti Yesus, itu berarti harus memilih Yesus di atas segala yang lain. Ini bukan tentang membenci keluarga atau apa, tetapi ini soal prioritas. Menjadi murid Yesus berarti menempatkan Yesus sebagai prioritas. Saudara-saudari, persoalan memilih Yesus ini sesungguhnya berat. Pada masa Yesus dan juga generasi Kristen yang awal, memilih Yesus itu berarti memang benar-benar harus siap ditolak, benar-benar harus siap dihina, bahkan nanti mereka akan dianiaya, bahkan ada yang dibunuh. Memilih Yesus pada zaman awal-awal kekristenan itu sangat berat. Mungkin di zaman kita tidak terlalu demikian, terutama kita yang lahir di lingkungan yang mayoritas Kristen begitu, tidak terlalu terasa semacam ini. Tetapi untuk gereja Kristen pertama itu sangat berat tantangannya. Tetapi walaupun demikian untuk zaman kita mungkin tidak seberat zaman itu. Tuntutan kemuridan itu tetap sama. Tuhan menghendaki prioritas di atas semua yang lain. Lalu tadi dikatakan di bagian belakang, yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ya, segala sesuatu yang menghalangi seseorang untuk mendekat kepada Yesus itu perlu dilepaskan. Yang menyulitkan seseorang untuk mendekati Tuhan itu perlu dipikirkan kembali. Apakah tetap harus dipegang atau tidak? Perlu dilepaskan. Saudara-saudari, ada seorang bapak yang bangkrut dalam pekerjaannya. Dan dia sangat marah kepada Tuhan. Dia sangat marah kepada Tuhan. Dan sejak saat itu dia mengatakan, saya tidak mau ke gereja lagi. Dia melihat istrinya masih ke gereja. Dan itu membuat dia sangat-sangat marah. Dia sangat marah dan mengatakan kepada istrinya, kamu pilih saya atau pilih Tuhan? Lalu istrinya mengatakan, saya pilih Tuhan. Bapak itu tambah marah dan mengatakan, kalau kamu pilih Tuhan, pergi dari rumah ini. Lalu istrinya pergi dan menghadap Romo dan menceritakan semua peristiwanya, dan Romo mengatakan kepadanya, ibu harusnya memilih Tuhan, memilih bapak itu. Ibu harusnya memilih suami. Lalu si ibu ini pulang dan mengatakan kepada suaminya, baiklah, aku memilih kamu. Memilih suaminya. Lalu bagaimana keadaan berikutnya? Suaminya tetap tidak bekerja, suaminya tetap tidak ke gereja, dan ibu ini lama-lama mulai depresi. Dia mulai tertekan, mulai depresi, mulai menyakiti dirinya sendiri. Sampai suatu ketika dia mengatakan, apapun yang terjadi, aku akan memilih Tuhan. Dia kembali memilih Tuhan. Saudara-saudari, suaminya tidak bekerja sampai sekarang ini, tidak ke gereja sampai sekarang ini.
Tetapi si ibu ini, dia mengembangkan usahanya, dia mulai bekerja dengan membuat catering, dan catering ini berkembang cukup baik, bisa menghidupi karyawan dan bahkan keluarga itu sendiri. Memilih Tuhan tidak mengecewakan. Saudara-saudari, pengalaman si ibu ini sebenarnya bukan pengalaman baru. Di dalam Alkitab kita masih ingat cerita tentang Naomi dan juga menantu-menantunya. Menantunya ada dua, yang satu bernama Orpa dan yang satu bernama Ruth. Ketika anak-anak Naomi itu mati, si Naomi itu sesungguhnya menyuruh kedua menantunya itu untuk pulang kepada orang tuanya, pulang kepada keluarganya, pulang kepada dewa-dewi leluhurnya, menyuruh pulang. Lalu si Orpa itu memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Lalu bagaimana dengan Ruth? Ruth memutuskan untuk ikut mertuanya, ikut Naomi. Dan dia mengatakan, kemanapun engkau pergi, aku akan ikut kamu. Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Ruth memutuskan untuk meninggalkan keluarganya, memutuskan untuk meninggalkan dewa-dewi sembahan bangsanya dan memilih Tuhan Allah Israel. Saudara-saudari, kita tidak tahu apa yang sekarang terjadi dengan Orpa yang memilih hidupnya sendiri itu. Tetapi yang kita tahu tentang Ruth adalah dia nanti akan menjadi leluhur seorang raja yang bernama Raja Daud. Bukan hanya menjadi leluhur Raja Daud, Ruth itu nanti juga akan menjadi leluhur Tuhan Yesus. Saudara-saudari, memilih Tuhan itu memang tidak jelas pada awalnya. Tetapi pengalaman si ibu ini, pengalaman Ruth, menunjukkan bahwa memilih Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tidak pernah mengecewakan. Maka di dalam hidup kita sehari-hari, mungkin sekarang ini juga cukup banyak yang dihadapkan. Kamu memilih aku atau kamu pergi dari aku? Kalau kamu memilih aku, tinggalkan imanmu dan pilihlah aku. Ikutilah imanku. Orang-orang Kristen banyak dihadapkan pada persoalan semacam ini. Tetapi sekali lagi firman Tuhan hari ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka yang memilih Tuhan tidak pernah dikecewakan. Dan Tuhan memang akan ada perjuangan yang tidak sedikit. Perjuangan Ruth tidak sedikit, perjuangan si ibu ini tidak sedikit. Tetapi akan ada ganjaran untuk orang-orang yang setia kepada Tuhan. Semoga Tuhan memampukan kita setiap hari untuk memilih Dia apapun yang terjadi.